Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat Keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Ayat 10 adalah dasar bijak Paulus dalam menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di Korintus. Nasihat itu pertama-tama didasarkan atas nama Tuhan Yesus. Nasihat ini sekaligus memperlihatkan gambaran atau pikiran Paulus tentang model hidup berjemaat. Model hidup berjemaat yang pertama berhubungan dengan seia sekata. Frasa to auto legete yang diterjemahkan LAI dengan seia sekata, secara harafiah berarti mengatakan hal yang sama. Namun dalam konteks surat Korintus, to auto legete berhubungan dengan membuat pengakuan tentang satu hal yang sama. Bahasa Inggrisnya agreement. Karena kata legete berhubungan juga dengan membuat pernyataan atau pengakuan. Untuk itu, yang harus dihindari adalah perpecahan. Kata perpecahan diterjemahkan LAI dari kata Yunani schismata, yang memang menunjuk kepada perpecahan dan perbedaan pendapat. Gambarannya adalah kain yang sobek. Kalau gambarannya adalah seperti kain yang sobek, itu artinya Paulus tidak ingin terjadi perpecahan dalam jemaat karena akan meninggalkan bekas yang kurang baik. Model hidup berjemaat yang kedua, yang berhubungan dengan model pertama adalah sehati sepikir. Kata sehati sepikir ini diterjemahkan LAI dari kalimat Yunani ento auto noikai ente auto gnome, yang secara harafiah berarti dalam pikiran yang sama dan dalam keputusan yang sama. Kata noi sendiri berkaitan dengan pemahaman, pikiran, alasan, atau penalaran. Sedangkan kata gnome berhubungan dengan pendapat, keputusan, persetujuan, atau tujuan. Dengan demikian, ketika LAI menerjemahkannya dengan sehati sepikir, maksudnya adalah jemaat Korintus tidak memiliki perbedaan pemahaman ketika membuat keputusan yang berhubungan dengan imannya kepada Yesus Kristus. Kedua model hidup berjemaat ini sebenarnya terangkum dalam kata Yunani katertismenoi yang diterjemahkan LAI dengan erat bersatu. Katertismenoi memang menunjuk kepada kecocokan, kekompakan, yang memperlihatkan adanya kesempurnaan atau menjadi sebagaimana yang seharusnya. Itu artinya, model hidup berjemaat, di mana jemaat bisa membuat pengakuan tentang satu hal yang sama, serta memiliki pikiran yang sama dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan imannya kepada Yesus Kristus, adalah model hidup berjemaat yang seharusnya, yang mencerminkan hidup di dalam Kristus. Dalam ayat 11, Paulus memberikan alasan mengapa dia perlu menasihati jemaat di Korintus. Karena Paulus saat itu tidak berada di tengah-tengah jemaat, maka informasi tentang perpecahan jemaat diperolehnya dari keluarga Chloe. Siapa keluarga Chloe tidak jelas dalam surat Paulus. Yang penting adalah melalui keluarga ini, Paulus mendapatkan informasi tentang perpecahan yang terjadi dalam jemaat. LAI menerjemahkan perselisihan dari kata Yunani erides, yang memang berarti pertengkaran, perselisihan, atau perdebatan, dan semua itu memperlihatkan bahwa ada perbedaan pemikiran. Ayat 12 memperjelas perbedaan pemikiran yang berakibat pada perselisihan dalam jemaat. Jemaat Korintus berbeda pemikiran dalam melihat hubungan atau relasi mereka dengan para pekabar Injil yang memberitakan Injil di Korintus dan juga dengan Kristus. Frasa dalam ayat 11 ini baiknya diterjemahkan aku milik, bahasa Inggrisnya belong to,
Paulus atau Apolos atau Kefas atau Kristus. Relasi khusus dengan pekabar Injil tertentu ini tampaknya membuat mereka mengotak-ngotakkan diri mereka dan membeda-bedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dengan mengatakan hekastos human atau setiap kamu, Paulus ingin menunjukkan bahwa perselisihan ini terjadi di seluruh bagian jemaat dan ini berdampak buruk pada relasi antar warga jemaat. Nasihat Paulus ini menunjukkan bahwa Paulus tidak setuju dengan pembagian kelompok-kelompok semacam ini. Ayat 13 menjadi dasar argumen Paulus terhadap perselisihan yang berwujud dalam pengotak-ngotakan jemaat menurut pemberita Injil dan Kristus. Dengan mengajukan pertanyaan retoris pada ayat 13a, Paulus ingin menunjukkan bahwa jemaat hanya berpusat dan satu dalam Kristus, tanpa bisa dibagi-bagi menurut pemberita Injil. Paulus mungkin ingin mengedepankan analogi tubuh Kristus dalam argumennya ini, yang mana tubuh itu tidak dapat dibagi-bagi. Semua jemaat adalah milik Kristus, bukan hanya sekelompok jemaat saja. Kata terbagi-bagi diterjemahkan elai dari kata Yunani memeristai. Memeristai memiliki makna membagi, mendistribusikan, dan memisahkan dalam arti membedakan. Jadi pertanyaan retoris ini diajukan Paulus untuk menunjukkan bahwa Kristus tidak dapat dibagi-bagi. Ini menjadi penolakan Paulus terhadap mereka yang merasa adalah milik Kristus, seakan-akan yang lain bukan milik Kristus. Namun ini juga kritik kepada warga jemaat yang merasa bukan bagian dari Kristus, tetapi bagian dari para pekabar Injil. Paulus memfokuskan kritiknya dengan membuat pembandingan antara Kristus dengan dirinya sendiri. Tampaknya Paulus dengan sengaja tidak membuat pembandingan dengan pekabar Injil yang lain. Karena Paulus mungkin menghindari konflik yang bisa juga terjadi dengan pekabar Injil yang lain jika dia memasukkan mereka dalam pembandingan ini. Pendekatan Paulus ini adalah sebuah pendekatan yang juga biasa dipakai dalam penyelesaian konflik dengan perspektif damai. Kalau menyelesaikan konflik, pusatkanlah penjelasan dan penyelesaian masalah pada masalah itu sendiri dan pada diri sendiri. Jangan melibatkan orang lain dalam masalah yang ada untuk mendapatkan pembenaran diri. Paulus memberi penekanan penting pada karya salib dan baptisan yang semuanya memang berpusat pada Kristus, bukan pada Paulus dan juga pada pekabar Injil yang lain. Pertama-tama Paulus memberikan penegasan bahwa bukan Paulus yang disalibkan untuk mereka. Jemaat sudah tahu bahwa Kristuslah yang disalibkan demi mereka. Paulus kemudian mengangkat masalah baptisan karena mungkin baptisan dipakai sebagai dasar relasi antara orang yang dibaptis dengan orang yang membaptis. Tetapi sebenarnya bukan siapa yang membaptis yang penting, tetapi dibaptis dalam nama siapa, itu yang penting. Jadi dalam ayat 13 ini, Paulus ingin menegaskan bahwa jemaat harus ada dalam satu pikiran dan pengakuan yang sama. Mereka menyatakan secara bersama-sama bahwa mereka adalah milik Kristus dan bagian dari Kristus. Karena Kristuslah yang disalibkan untuk mereka, bukan Paulus atau pekabar Injil yang lain, dan mereka sudah dibaptis dalam nama Kristus. Ayat 14-16 merupakan upaya Paulus untuk membuktikan apa yang dikatakannya dalam ayat 13. Pertama, Paulus ingin menunjukkan bahwa jika orang biasa menghubungkan dirinya dengan siapa yang membaptisnya, maka Paulus bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya beberapa orang Korintus yang dibaptis oleh Paulus, yaitu Krispus, Gaius, dan keluarga Stefanus. Sebagai tambahan, dalam ayat 16 akhir, Paulus sendiri tidak yakin apakah ada lagi orang lain yang dibaptisnya. Meskipun demikian, menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 8, dikatakan bahwa Krispus dan seisi rumahnya, serta banyak orang Korintus yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis setelah mendengarkan pemberitaan Paulus. Jadi sebenarnya, menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 8, ada banyak orang di Korintus yang dibaptis oleh Paulus. Yang kedua,
Tampaknya nama di sini berkaitan dengan otoritas, dan bagi Paulus otoritas itu ada pada Kristus. Paulus sendiri menyadari betul bahwa otoritas yang dimilikinya adalah otoritas milik Kristus yang diberikan kepadanya, sehingga orang-orang yang dibaptisnya bukan dibaptis dalam nama Paulus. Pernyataan Paulus tentang minimnya orang yang dibaptis memperlihatkan bahwa Paulus lebih menekankan pemberitaan Injil dan merawat iman jemaat dibanding dengan membaptis orang. Paulus tetap membaptis orang, tetapi dia berkeliling wilayah Kekaisaran Romawi lebih untuk memberitakan Injil dan menulis surat-surat untuk merawat iman jemaat yang dipahaminya sebagai tugas utamanya. Inilah yang ditegaskan Paulus dalam ayat 17. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Ini bukan berarti mengecilkan arti baptisan, tetapi lebih mengedepankan tugas yang menurut Paulus diperolehnya dari Kristus. Lihat Galatia 1 ayat 15 dan 16. Inilah fokus misi Paulus, dan seorang pelayan Tuhan memang harus memiliki fokus pelayanan yang jelas. Tidak ini itu atau semua hal mau dilakukannya. Meskipun tugasnya lebih difokuskan pada memberitakan Injil, namun Paulus menegaskan bahwa pemberitaan Injil itu tidak dilakukannya dengan kata-kata hikmat. LAI menerjemahkannya dengan hikmat perkataan dari frasa Yunani Sophia Logo. Kata Sophia bisa berarti kebijaksanaan, wawasan, kecerdasan, keterampilan, atau kepandaian. Tetapi semuanya itu menunjuk kepada kemampuan dari dalam diri manusia. Sementara itu kata logo dari logos secara harafiah berarti perkataan, ucapan, atau pengajaran. Jadi yang dimaksudkan dengan Sophia Logo di sini adalah perkataan-perkataan yang lebih memperlihatkan kecerdasan atau kepandaian manusia. Menurut Paulus, pemberitaan Injil dengan hanya mengandalkan kecerdasan atau kepandaian manusia hanya akan membuat kuasa salib Kristus tampak kosong atau tidak berarti. LAI menerjemahkan menjadi sia-sia dari kata Yunani kenote. Kenote dari kenoo memiliki arti mengosongkan, menghilangkan kekuatan, menghilangkan isinya, membuat tidak nyata, membuat menjadi tidak berharga, membuat menjadi tidak berguna, atau membuat kehilangan pengaruhnya. Jadi menurut Paulus, kalau Injil diberitakan dengan menggunakan kecerdasan atau kepandaian manusia, akan berdampak pada menghilangkan kekuatan dari salib Kristus atau membuat salib Kristus menjadi tidak berharga. Paulus sangat menekankan salib Kristus karena bagi Paulus, salib Kristus adalah bagian dari pemberitaan Injil. Ini berhubungan dengan pertanyaan retoris Paulus dalam ayat 13. Apakah Paulus disalibkan untuk kamu? Jadi apa relevansi teks ini bagi kita gereja dan orang-orang percaya saat ini? Paulus mengajarkan gereja dan orang-orang percaya saat ini bahwa iman kepada Yesus Kristus harus dibangun atas karya Yesus Kristus, bukan atas apa yang dilakukan oleh para pekabar Injil atau para pemberita Injil atau juga para pelayan gereja. Karena itu seluruh jemaat adalah milik Yesus Kristus dan tidak terbagi-bagi menurut para pelayan yang telah atau pernah melayani di gereja. Untuk itu, setiap pelayan harus memusatkan dirinya pada apa yang menjadi tugasnya atau fokus penugasannya. Ini bisa terwujud jika seorang pelayan atau mereka yang melayani dalam gereja tidak merasa harus melakukan semua hal dalam karya pelayanannya. Lakukan apa yang penting untuk membangun gereja atau membangun iman warga gereja. Mungkin seorang pelayan akan berpikir bahwa semua hal penting, tetapi ingatlah bahwa tidak semua hal yang penting itu harus dilakukannya. Sebagaimana baptisan juga penting, tetapi Paulus lebih memfokuskan pelayanannya pada pemberitaan Injil dan menulis surat-surat untuk merawat iman jemaat. Paulus juga mengingatkan setiap orang yang melayani di dalam gereja
agar jangan sampai menghilangkan kuasa karya Allah dalam gereja ketika seorang pelayan mulai lebih mengedepankan kemampuan atau kepintarannya atau kecerdasannya atau kehebatannya. Jangan sampai seorang pelayan atau mereka yang melayani di jemaat membuat salib Kristus tidak lagi terlihat atau kuasa karya Allah tidak lagi tampak, karena mereka yang melayani dalam gereja atau dalam jemaat lebih memamerkan kecerdasan atau kepintarannya atau juga kehebatannya. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam studi Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati kita.